Perkenalkan, nama saya Johannes Siburian dari kelas TIM 2301 MPM 23110191. Baik, di sini akan saya memperjelaskan tentang materi 9, yaitu kriptografi hybrid. Di kriptografi hybrid ini ada yang dinamakan mengapa data perlu diamankan, yaitu karena setiap komunikasi digital meningkatkan jejak yang mudah disedap. Karena itu kriptografi menjadi instrumen penting dalam menjaga keamanan pertukaran data di internet. Prinsip cut crop: setiap kriptografi harus tetap aman meskipun seluruh detail sistem diketahui publik kecuali nilai kuncinya. Rahasia terletak pada kunci, bukan pada algoritmanya. Ada 4 aspek keamanan informasi. 1. Kerahasiaan atau confidentiality, integrasi data, autentifikasi entitas, autentikasi asal data. Dan juga ada yang disebut dengan kriptografi adalah ilmu sekaligus seni untuk menjaga keamanan pesan atau message. Kriptografi adalah ilmu menjaga kerahasiaan informasi melalui metode dan teknik matematika. Di setiap algoritma kriptografi punya kelebihan dan kelemahan. Masing-masing inilah yang melatar belakangi lahirnya sistem hybrid. 2 sisi kriptografi yang saling melengkapi. 1. Kriptografi simetris. Satu kunci yang sama dipakai untuk enkripsi dan deskripsi. Kelebihan: kecepatan pada enkripsi dan deskripsi sangat tinggi. Kelemahan: sulit dalam pendistribusian kunci secara aman. 2. Ada kriptografi asimetris. Sepanjang kunci berbeda-beda publik dan privat dipakai bersama, kelebihan pertukaran kunci menjadi jauh lebih mudah dan aman. Kelemahan: proses komputasinya jauh lebih lambat. Ada juga yang disebut dengan sistem kriptografi hybrid. Kunci publik mengaman pertukaran kunci sesi itu lalu mengenkripsi seluruh isi pesan menggunakan algoritma simetrisnya yang cepat. Perpaduan kriptografi simetris dan asimetris ini mengatasi kelemahan masing-masing, kecepatan tinggi dari sisi simetris dan kemudahan distribusi kunci dari sisi asimetris. Dan juga ada dikatakan mengapa kunci publik tidak dipakai mengenkripsi pesan. 1. Algoritma kunci publik jauh lebih lambat. Algoritma kunci publik jauh lebih lambat. Algoritma simetris umumnya setidaknya 1000 kali lebih cepat dibandingkan algoritma kunci publik. Kebutuhan bandwidth terus meningkat sehingga selalu dibutuhkan enkripsi yang lebih cepat daripada kemampuan kriptografi kunci publik. 2. Rentan serangan teks biasa terpilih. Jika C sama dengan E atau V dan V berasal dari sekumpulan N, kemungkinan plain text cryptanalysis cukup mengenkripsi semua N kemungkinan dan mencocokkannya, sehingga C untuk menentukan P tanpa perlu memulihkan kunci enkripsi. Dan selanjutnya juga yang dinamakan distribusi kunci sesi antara Alice dan bot. 1. Kirim kunci publik. Bot mengirimkan kunci publik ke Alice. 2. Enkripsi kunci sesi. Alice membuat kunci sesi acak lalu mengenkripsi memakai kunci publik Bob dan mengirimkannya. 3.
pemulihan kunci sesi. Bob mendeskripsi pesan Alice dengan kunci pribadinya untuk memulihkan K, DB, atau EB dan K sama dengan K. 4. Komunikasi aman. Keduanya kini menginskripsi seluruh komunikasi memakai kunci sesi simetris K yang sama. Dan selanjutnya ada tahapan lengkap inskripsi dan deskripsi hybrid. 1. Fase pengirim. Plaintext deskripsi lebih dulu agar tahap pertahanan penyerangan yang menerima menggunakan kunci privasi algoritma simetris untuk memanfaatkan pada plaintext. 2. Ada kunci privasi, kunci privat algoritma simetris deskripsi menggunakan pasangan kunci dengan algoritma asimetris kembali menjadi plaintext asli. 3. Kunci transkripsi ini disebut kunci sesi bersifat sekali pakai atau one time only. 4. Ada kunci sesi transkripsi dikirim bersama keep vertex ke penerima. 5. Ada kunci privat algoritma asimetris untuk memanfaatkan pada plaintext. 6. Kunci sesi yang telah dipulihkan ciphertext kemudian dideskripsi publik. Dan ada juga disebut dengan tujuan utama mempertinggi daya tahan terhadap atau teks yang memanfaatkan pola pada plaintext untuk memecahkan ciphertext secara simetris. Dan ada juga disebut dengan protokol pengirim kunci bilar Jacobi dirancang untuk situasi dengan ketidakseimbangan daya komputasi antara pihak, misalnya transaksi kartu chip atau perangkat genggam berdaya rendah. Tujuan meminimalkan beban komputasi tidak yang lebih aman atau A, sambil tetap menyediakan autentikasi entitas beserta dan autentikasi kunci eksplisit. Fitur khas identitas pihak A yang lebih lemah tetap tersembunyi dari penyadap sepanjang protokol berjalan. A menotifikasi dirinya dengan menandatangani tantangan acak M. 2B membuktikan dirinya dengan menunjukkan pengetahuan atas kunci K yang hanya bisa dipulihkan oleh B sendiri. Protokol dijelaskan menggunakan RSA dengan eksponen publik 3. Dan juga ada di sini notifikasi yang digunakan. Kita bisa lihat sendiri ada E, K, buka kurung, Y, tutup kurung. Skripsi simetris dari Y dengan kunci K algoritma E. 2. Ada PX, buka kurung Y, tutup kurung. Hasil fungsi kunci publik X pada Y. Ada ketiga SX, buka kurung Y, tutup kurung. Hasil fungsi kunci privat X pada Y. Ada IX, string identifikasi untuk pihak X. Ada H, buka kurung Y, tutup kurung. Hasil dari Y dipakai bersama skema tanda tangan. Dan tahap persiapan pengaturan sistem protokol Jacobi. A. Pemilihan parameter. Server terpercaya menetapkan bilangan prima n, string underscore s dan generator A untuk skema tanda tangan L Gamal serta modulus RSA n T sama dengan PQ beserta kunci privat. B. Distribusi parameter. Setiap pihak A dan B menerima salinan kunci publik T dan parameter sistem serta diberikan string identifikasi unik IX. C. Inisialisasi terminal A. A memilih kunci privat acak, menghitung kunci pada tanda tangan L Gamal UA, lalu menerima sertifikat cer A dari T. D. Inisialisasi server B. B membentuk
pasangan kunci RSA atau eksponen Republik 3. Untuk skripsi lalu menerima sertifikat cek B dari 3 yang membuat identitas dan kunci publiknya. Ada di sini yang disebut dengan 4 pesan dalam protokol biler Yahudi. Kita bisa lihat sendiri contoh-contoh yang diterangkan dalam hal tersebut. Inti aksi protokol: A. Memverifikasi cek B lalu mengirim kunci sesi K terkunci. B. Membuktikan kepemilikan K lewat pesan. 3. A. Menandatangani tantangan pada pesan A membi B. Memverifikasi tanda tangan A dan menerima K sebagai kunci sesi bersama. 4. Penutup, catatan penting dan kesimpulan. Selanjutnya penutup, catatan penting dan kesimpulan. 1. Autentikasi timbal balik. Autentikasi timbal balik membutuhkan minimal 1 operasi kunci publik oleh masing-masing pihak untuk membuktikan kepemilikan kunci privatnya. 2. Skema kunci publik yang murah. RSA eksponen 3 atau Rabin eksponen 2 dipilih karena hanya perlu 1-2 perkalian, memudar, hemat komputasi bagi pihak-pihak terbatas sumber dayanya. Alternatif tanda tangan. Skema DSA atau tanda tangan lain dengan sifat serupa dapat menggantikan tanda tangan legamal. Kriptografi hybrid membuktikan bahwa keamanan terbaik lahir dari kolaborasi sampai kecepatan simetris bersatu dengan memudahkan distribusi. Hanya itu yang bisa saya menjelaskan tentang kriptografi. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.